Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah liridhallahi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin wa jami'i awliya'illah fil alamin. Tsumma khususan ilah ya Allah jami' abaina wa ummahatina wa khususan ila al-musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa jami' arwahi ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat syai'un lillah wa lahumul fatihah. Rahim Rahim Ini yang surah al-mustaqim Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman salaka tariqan yaltamis fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Allahumma ja'alna minhum. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama ingkang kaula hormati, segenap jamaah majelis ta'lim Darul Ilmi yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita di Senin malam ba'da isya ini kembali bisa melaksanakan rutinan kita bersama ngaos ilmu ni pun Allah Subhanahu wa taala sesarengan, yang mana ini juga merupakan termasuk fardu ain, sebagaimana dikatakan bahwasanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang mana mencari ilmu itu adalah difardukan, diwajibkan ala kulli muslimin wa muslimatin, untuk bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Semoga senantiasa diiringi keimanan dan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mencucuri kepada kita rahmat taufik hidayahnya, serta kita senantiasa pinaringan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah majelis ta'lim Darul Ilmi yang saya hormati, yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pada kitab Mabadi'ul Fiqhiyah di halaman 15, jamaah yang dirahmati Allah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah
ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين. Kitab ini adalah kitab fikih jamaah yang dirahmati Allah, tentang atau terkait dengan hukum agama Islam. Kita masih melanjutkan arkanus sholati arba'ata asyar, di mana rukun-rukunnya sholat itu ada 14. Sampai kita pada yang ke-12. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. As-sani asyar, rukun salat yang ke-12. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fit tasyahudil akhir, pada tasyahud akhir. Okay. Kenapa kok bukan pada tasyahud awal? Karena tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Ya. Meskipun sunnah, tetapi dia adalah sunnah ab'ad. Kalau sampai lupa tidak tasyahud awal pada rakaat yang kedua, maka seyogyanya sebelum salam itu di sujud yang terakhir harus melakukan apa? Sujud sahwi. Bagaimana tata cara sujud sahwi jamaah yang dirahmati Allah? Adalah sebelum salam pada sujud yang terakhir dan dia kemudian bangkit untuk membaca tasyahud akhir, okay. Sebelum dia salam langsung dia bersujud. Allahu Akbar, ya, untuk melakukan sujud sahwi. Dilakukan 2 kali, ya. Dan ketika sujud sahwi tersebut membaca subhanalladzi la yanamu wa la yashu, Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Beda sama sifat kita manusia. Sifat kita manusia, kalau nggak tidur terjadi apa? Sakit. Tapi Allah Subhanahu wa taala la yanamu wa la yashu, tidak lalai, tidak mengantuk, tidak tidur. Tidak juga tidak lupa. Sedangkan itu semua adalah sifat makhluk, sifat kita manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika tasyahud akhir, jamaah majelis ta'lim Darul Ilmi dimanapun Anda berada yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka diwajibkan termasuk rukune sholat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau membaca sholawat pada tasyahud akhir, maka telah melaksanakan rukun sholat yang
Berapa tadi? Ke-12. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjelasan nomor 12 sithik lafate kang paling cekak yaiku Allahumma sholli ala Muhammad. Itu adalah lafaz sholawat kepada Nabi Muhammad yang paling pendek. Akan lebih afdol kalau seperti yang dituntunkan sama Rasulullah, membaca sholawat Ibrahimiyah seperti tadi yang sudah saya contohkan. Namun yang paling sedikitnya Allahumma sholli ala Muhammad, misalnya saking khususunya atau saking sibuknya, maka itu sudah memenuhi atau melaksanakan rukunnya sholat yang nomor 12. As-salisa asyar sing kaping 13 assalamu iku uluk salam, utawi kang kaping 13 iku salam ya. Penjelasannya yaiku sithik-sithike salam yaiku assalamu alaikum. Yang fardu atau yang rukun itu adalah salam menoleh sebelah kanan. Ya, mungkin kalau di kamera terlihat sebelah kiri, padahal saya menoleh salam sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang rukun. Sedangkan untuk salam menoleh yang sebelah kiri itu sunnah. Dan sependek-pendeknya lafaz salam adalah cukup assalamualaikum. Namun alangkah afdolnya apabila disempurnakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu. Ar-rabi' asyar at-tartibu. Dan yang terakhir di dalam rukunnya sholat yang nomor 14 at-tartibu iku urut-urut, yaiku urutake mulai saking ngadeg hingga salam, harus urut. Tidak boleh kemudian membuat gerakan-gerakan sendiri, sesuai yang dituntunkan oleh guru-guru kita, para kiai, para alim ulama. Wallahu alam bisawab. Mada taqra ba'da takbiratul ihram. Insyaallah dilanjutkan di pertemuan selanjutnya pada pembahasan kitab Mabadiul Fiqhiyah. Sekarang kita lanjutkan yaiku pembahasan kitab Ta'limul Muta'allim. Yang mana kita sudah mengawali fasal fi ihtiyaril ilmi, di dalam nerangake milih ilmu, wal ustadi lan milih guru, wasyariki lan milih kanca, wasabati alaihi lan netepi ing ngatasi ilmu. Yang bagi bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah
ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين. ينبغي لطالب العلم sayukja kanggone wong kang amrih ilmu ayah taro apa nyinta milih sapa talibul ilmi min kulli ilmin saking saben-saben ilmu ahsanahu ing luweh bagus-baguse ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu disampaikan dan dikatakan al-ilmu nurun. Nurullah la yahdi lil 'asi. Bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala la yahdi lil 'asi tidak akan diberikan kepada orang-orang yang suka bermaksiat. Maka di dalam kita mencari ilmu, seyogyanya kita mengurangi setidaknya mengurangi perbuatan maksiat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memperbanyak ibadah, mengurangi perbuatan dosa, maka diharapkan kita di dalam memilih ilmu yaitu ahsanahu ing luweh bagus-baguse ilmu. Yaitu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang bermanfaat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ilmu agama lebih bagus-bagusnya timbang ilmu matematika misalnya? Kami tidak menganut demikian, jemaah. Semua ilmu apabila itu bermanfaat untuk mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermanfaat untuk yaitu hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu semua adalah bersumber dari Sang Maha Ilmu, Al-Alim, Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila ilmu itu malah menjauhkan dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila ilmu dipelajari akan semakin membuat kerusakan, bukannya bermanfaat namun malah menimbulkan madarat bagi makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah tentunya sejelek-jelek ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah. Wa ma yahtaju ilaihi, lan milih ilmu kang butuh sapa talibul ilmi maring ma butuh maring ilmu yang bagus-bagusi ilmu yang terbaik. Apa tadi kriterianya? Ada dua. Yang pertama mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah bermanfaat bagi makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Fi amri dinihi, ing dalam perkarane agamane talibul ilmi. Di sini dijelaskan spesifik. Apa itu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya yang sudah kita kenal
adalah ilmu agama. Filhali ing dalem saknalika summa ma yahtaju ilaihi mongko nuli milih ing ilmu kang butuh sapa talibul ilmi fil mali maring ma ing dalem napa niki fil mali ing dalem besuk-besukne wa yuqaddimu ilmat tauhid lan nyento dinginake mendahulukan sapa talibul ilmi ing ilmu ilmat tauhidi ing ilmu tauhid wa ya'rifallaha ta'ala lan nyento ngaweruhi sapa talibul ilmi ing Allah ta'ala. Kalau secara urutan memang yang pertama adalah ilmu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. Ilmu makrifat, mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah secara urutan harus kita dahulukan kepada diri kita, kepada keluarga kita, anak keturunan kita, dan kepada murid-murid kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana itu juga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional adalah membentuk karakter manusia Indonesia yang nomor satu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Buat apa pinter jamaah yang dirahmati Allah tapi tidak memiliki karakter iman dan takwa kepada Allah, maka sia-sia dan percuma. Bidalili kalawan nganggo dalil berdasarkan petunjuk dalil, tidak berdasarkan perkiraan, tidak berdasarkan asumsi, tidak berdasarkan prasangka, tetapi memang betul-betul berdasarkan petunjuk dalil agama yang ada di mana? Al-Quran dan Al-Hadis, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga kita semua panjang umur, barokah, bisa melaksanakan rutinan kita secara istiqomah, mudawamah, dan tentunya kita berharap agar semoga yang kita lakukan ini adalah nanti berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi wasilah kita kelak sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا وزعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا ووالدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية
اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وأنفسنا وتلاميذنا وذرياتنا وكل شيء أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ربنا وزعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم يا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم وربنا صغارا. صلى الله على Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Insyaallah kita berjumpa pada edisi pertemuan ngaos berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.